Nah, yang kita pelajari dari Maria adalah agar Tuhan berkenan akan penyembahan kita. Yang pertama, Maria menyembah Tuhan dengan punya pengertian. Ya, kalau dilihat di Lukas 10 ayat 38 dan 42, perempuan mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Ya, bagi Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataan daripada Tuhan Yesus. Ini yang saya katakan, momen-momen berharga tidak mungkin orang bisa mengerti. Tidak bisa orang memanfaatkan sesuatu hal yang ilahi. Saya tidak pernah menghilangkan kesempatan dalam segala apapun. Kalau saya berjumpa ketemu dengan orang yang punya pengenalan pemahaman akan Tuhan yang lebih, bahkan saya akan mengulang apa yang menjadi kontak dari setiap Alkitab yang dibagikan. Nah, di sini Yesus mengatakan di dalam Matius 6 ayat 6 dan 7, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doa ya dikabulkan. Penekanannya dalam firman Tuhan katakan di hari ini adalah bagaimana bukan patokan kita yang berdoa harus mengutarakan dengan bertele-tele, tidak bisa juga. Yang Tuhan mau bagaimana sikap hati kita dalam hal mencari Tuhan, ya. Dan jangan seperti kebiasaan doa kita, apa yang kita mau harus dikabulkan. Kebanyakan orang berdoa tapi hatinya jauh daripada Tuhan, hanya bisa berkata-kata, tapi sikap hatinya tidak meyakini, tidak percaya akan Tuhan. Sebab kalau kita lihat hal berdoa bukan melalui nilai orang kita berdoa. Orang paling suka melihat kalau kita ini berdoa atau kita ingin berdoa tapi dilihat orang. Ya, Tuhan tidak minta yang di situ. Bagaimana Tuhan punya kerinduan, kehausan, kelaparan akan kita. Nah, di sini juga dikatakan Maria menyembah Tuhan dengan pengertian yang benar. Bagaimana kita? Punya nggak kita penyembahan di dalam hal doa? Punya pengertian yang benar tentang Tuhan? Itu kembali ke pribadi kita dan saudara. Ya, di sini kalau mau lihat Maria mengerti Tuhan Yesus dari imannya di Yohanes 11 ayat 43 dan 44. Kalau mau dibaca ya, Maria bagaimana di sini berseru keras kepada Tuhan supaya minta ada hal kesembuhan buat saudaranya Lazarus. Ya, dan sini juga dikatakan Lazarus mengalami hal pemulihan yang daripada Tuhan. Kalau mau dilihat peristiwa kebangkitan Lazarus telah mencelikan mata hati yang ada di situ buat Maria dengan Marta, ya. Bagaimana Mesias juru selamat datang ke dunia yang membuat satu hal spektakuler buat dinyatakan siapa Tuhan dalam setiap kehidupan. Nah, di sini juga dikatakan ya, supaya kita punya penyembahan dan punya pengertian yang benar, supaya kita menyembah kepada Tuhan yang benar, bukan kepada Tuhan yang lainnya. Kalau mau dilihat bagaimana di sini Maria menyembah, diungkapkan dalam bentuk pengorbanan ya kepada Tuhan dengan sikap yang tulus dan murni. Bagaimana kalau dilihat Yohanes 12 ayat yang ketiga, Maria mengambil setengah kaki minyak narwastu murni yang mahal harganya. Tapi kalau mau dilihat pengorbanan yang ditaburkan minyak, orang menganggapnya apa? Menghambur-hamburkan, memboroskan untuk segala sesuatunya. Itu yang sangat disayangkan. Ya, mengapa kita memberi buat Tuhan tapi punya pola pemikiran kita hitung-hitungan di hadapan Tuhan? Gak bisa. Firman Tuhan katakan, apa yang kau tabur itulah yang dituai. Saya mengerti dan saya mengikuti pola Alkitab yang saya baca. Saya mengikuti gaya Tuhan Yesus waktu ada di bumi. Apa yang kita lakukan baik, belum tentu orang menganggapnya itu baik. Kita sudah tulus, belum tentu orang menganggapnya itu tulus. Pembuktian pribadi Tuhan dalam diri kita adalah melalui pengakuan orang-orang yang sekeliling kita, siapa diri kita dalam segala kehidupan kita. Saya pribadi ya, saya belajar mengkoreksi diri saya hari lepas hari supaya apa? Saya tidak mau didapati punya hal kesalahan atau kecacatan. Kalau saya punya salah atau kalau saya kurang sabar, selalu saya orang yang sportif. Orang baru kenal saya juga saya katakan, ya, tolong kelemahan saya di sini
jangan dibuat begini. Tolong kalau saya begini, jangan dianggap begini. Kita harus selesaikan segala sesuatu dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan supaya ada pemberesan. Kadang orang salah untuk meminta maaf itu gak gampang, ya. Karena apa? Merasa dirinya sudah benar. Tapi kalau kita salah, mengaku kita punya salah, berkat Tuhan luar biasa bagi setiap kehidupan kita. Kalau mau dilihat, Maria berkorban secara material, ya. Bagaimana di sini juga dilihat, ya, Maria mengurapi kaki Yesus dan adik laki-lakinya meninggal, ya. Tidak ia minyaki, namun ia mempersiapkan bagi penerima yang layak, yaitu Tuhan Yesus. Meminyaki adalah suatu tanda berkat yang tidak pernah habis sampai akhir hidup kita. Pengorbanan material merupakan hanyalah salah satu bentuk penyembahan kepada Tuhan. Hari-hari ini orang banyak berbagi. Ada saya berdoa di atas tamu yang saya temui, ya, kalau Tuhan bilang berbagi buat orang-orang lemah, lakukan dan kerjakan. Mereka lakukan dan kerjakan. Akhirnya mereka menuai. Dia bilang begini, Bu, benar apa yang sudah saya lakukan. Bahkan tadi ada pesan yang disampaikan ke saya. Dia bilang, Bu, saya sudah lakukan, tapi saya tidak mau di hari yang ini. Kalau diambil hari yang lain gimana? Berbagi Tuhan dari hari. Di mana kamu bisa berbagi, lakukanlah berbagi tanpa harus memandang hari Senin atau hari apapun juga. Ya, bagaimana di sini Maria berkorban dengan melepaskan harga dirinya, dengan melepaskan ikatan rambut. Kunci di bagaimana wanita kalau dia lepaskan uraiannya, ya, di masa zaman itu, yaitu kalau penanggalan, orang Yahudi berkata terlalu kudus. Kalau orang wanita sudah melepaskan ikatannya dan mengurapinya, berarti dia sudah melepaskan apa yang dalam dirinya. Saya sungguh kagum bagaimana melihat Maria, ya, melepaskan ikatan rambut di hadapan Tuhan. Harusnya ikatan rambut itu harus ada di atas suaminya. Contoh saya belajar, ya, bagaimana saudara kita yang diseberang, dia pakai jilbab. Yang boleh melihat rambutnya adalah orang rumah dan suaminya. Sama seperti orang Israel, ya. Tapi kita harus bicara perempuan diikatkan rambutnya. Nah, di sini juga dikatakan Maria sudah melepaskan harga dirinya di hadapan Tuhan Yesus. Yohanes 12 ayat 3b. Pesan yang saya akan sampaikan penting buat setiap kita. Marilah kita sama-sama jaga, jangan sampai kita kehilangan yang paling mendasar dalam penyembahan kita, yaitu tentang apa? Ketulusan dan kekaguman kita akan Tuhan. Seperti Yesaya katakan apa? Engkau menyembah aku, tetapi bibir dan hatimu menjauh daripadaku. Jangan ada kata-kata yang seperti itu, ya. Kalau kita menyembah, menyembahlah dengan penyembahan yang benar. Ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ya. Kita menyembah dengan ketulusan dan kekaguman akan Tuhan. Tuhan tidak melihat suaramu pales. Yang Tuhan lihat bagaimana ucapan bibirmu, bagaimana sikap hatimu, bagaimana pribadi karaktermu mengekspresikan dirimu di hadapan Tuhan. Kalau kita lihat lagi bagaimana Raja Daud, dia bergirang bersukacita dalam memuji dan menyembah Tuhan. Bahkan Raja Daud sampai lupa, dia turun ke tahta kerajaannya, dia turun sampai ke bawah cuma berpakaian dalam. Dia lepaskan atributnya. Karena apa? Daud mengagumi Tuhan. Daud mencintai Tuhan di atas segalanya. Saya minta buat setiap kita kebangkitan Tuhan yang sudah menyatakan kuburnya kosong, sudah selesai. Jadi tidak ada lagi beban, tidak ada lagi sesuatu yang membuat kita penat dan takut dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Kemarin juga sebelum saya berangkat ke Jakarta, ya, saya berkata ke Tuhan, Tuhan, dalam rangka apa saya harus ke Jakarta? Karena kemarin adik saya sempat bilang, bukannya kamu datang tanggal 18 setelah acara kebaktian di Semarang? Saya bilang enggak, karena ada momen bagaimana saya harus berkunjung, mendoakan yang orang dalam keadaan posisi lemah. Jadi mau nggak mau saya harus datang lebih awal, ya. Nah, di sini juga dikatakan kita mengagumi Tuhan. Kita diutus dan dibawa Tuhan untuk kita melihat Tuhan mau mengerjakan apa dalam setiap kehidupan kita.
Nah maaf Bu Milka, ya Ibu saya udah tahu, tadi saya mau telepon tapi takut mengganggu. Kalau Ibu Milka ada di Jakarta, masih di Jakarta ya, belum di Semarang. Kalau Tuhan izinkan, saya minta kamarnya, mumpung saya ada di Jakarta, karena saya mau berkunjung buat melihat Bapak di rumah sakit. Ya, inilah kedatangan saya ke Jakarta. Tadinya saya mau bikin surprise buat Bu Milka, tapi Bu Milka menyaksikan streaming saya di Facebook. Saya tahu campur tangan Tuhan melalui Mas Santo dahsyat yang ajaib. Biarlah di kebangkitan Tuhan, segala bilur-bilur darah Tuhan Yesus yang menyembuhkan kondisi keadaan Pak Santo, dan Pak Santo mengalami satu hal, perjumpaan, pengenalan akan Tuhan lebih dan lebih lagi. Nah di sini juga dikatakan Tuhan tidak pernah menghilangkan sesuatu dari hidup kita tanpa menggantinya dengan sesuatu yang terbaik. Kalau apa yang sudah kita lepaskan buat orang-orang yang membutuhkan jawaban, hitungan menit, hitungan detik, Tuhan bisa lakukan dan kerjakan. Karena banyak pengalaman, saya belajar memberi hitungan menit, hitungan detik, Tuhan cepat membuat segala sesuatu dalam setiap kehidupan saya. Karena kuncinya, saya melepaskan, menanggalkan segala keinginan, hal-hal dunia. Hanya prioritas yang Tuhan taruh dalam hidup saya, tidak ada yang lainnya. Makanya segala sesuatu apapun, ada banyak campur tangan Tuhan terlibat dalam setiap kehidupan. Apa yang saya sudah lakukan, saya simpulkan buat setiap kita hari ini, ya, bagaimana pengurapan penyembahan yang dilakukan Maria kepada Tuhan Yesus yang tadi di Yohanes 12 ayat 1 dan 8, ya, adalah sesuatu yang dahsyat, ya. Bagaimana di sini dikatakan Yudas mengkhianati Tuhan karena hal keuangan. Bagaimana di sini Maria membeli 300 minyak buat mengurapi Tuhan Yesus karena dia mau mengolesi dan memberkati, tanda cinta, tanda mengagumi Tuhan dalam setiap kehidupannya. Ya, kalau dilihat bagaimana Maria dalam berikut yang ditulis dalam Matius 26 ayat yang 13, saya bacakan ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan ini akan disebut juga untuk mengingat Dia. Jadi Tuhan Yesus orang pasti mengenal, Tuhan Yesus pasti terkenal, cuman belum sampai masuk ke dalam perasaannya, belum sampai masuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Jadi sesungguhnya Injil diberitakan buat setiap umat-umat manusia pasti sampai, dan orang akan berseru dan memanggil nama Tuhan Yesus dalam setiap kehidupannya. Yang dilakukan Maria dilihat Tuhan Yesus sebagai hal yang sangat penting. Bagaimana yang pertama, Maria menyembah dengan pengertian, ya. Maria dikenal betul dengan pribadi yang suka menyembah Tuhan. Bagaimana kita bisa menyembah dengan benar? Buka hati, pikiran, kemauan perasaan kita untuk dituntun dan diajar oleh Tuhan. Maria menyembah dalam bentuk pengorbanan, membeli minyak nawastu sampai dia melepaskan ikatan di dalam hal rambutnya. Itu yang Tuhan perhitungkan, ya. Dan di sini Maria melayani dengan kerendahan hati, dengan membawa satu hal, sikap yang benar di hadapan Tuhan, tanpa melihat, ya, kegiatan atau tanpa melihat waktu, tanpa dia mempunyai satu hal persungutan dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Yang untuk buat setiap kita dengar buat sore hari ini, sudahkah kita mengenal Tuhan yang kita sembah? Amin. Ya para pemirsa, pasti kita sudah mengenal Tuhan Yesus yang kita sembah, ya. Pasti kita sudah memberikan yang terbaik buat Tuhan dalam segala apapun setiap kehidupan kita, ya. Baik waktu kita, baik kita membaca Alkitab, baik kita memberi sesuatu hal pelayanan dalam waktu dan tempat. Nah, bagaimana yang di sini prioritas setiap anak-anak Tuhan? Di Yohanes 12 ayat 7 dan 8, hubungan intim relasi dengan Tuhan harus didasari dengan rasa haus dan lapar menyembah Tuhan dengan roh dan kebenaran. Yohanes 3 ya, ayat 22 dan 23. Tuhan mencari penyembah-penyembah di akhir zaman yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kalau kita punya roh penyembahan di dalam roh dan kebenaran,
Apa yang jadi isi hati Tuhan buat kita mendapatkan satu hal kesukaan, pasti Tuhan beri dalam setiap kehidupan kita pribadi, lepas pribadi. Nah, sini saya lihat bagaimana Jenny Peace ya dari Instagram yang menyaksikan Instagram saya sore hari ini. Tuhan katakan buat hidupmu, jangan pernah melepaskan segala hal yang ada dalam setiap hidupmu. Aku banyak lamunan-lamunan yang sedang kau pikirkan dalam setiap kehidupanmu. Ini detik dan saat di mana Tuhan akan bawa kau lebih dan lebih lagi. Pengertian, pemahaman yang kau alami hari-hari ini akan Tuhan tambahkan dalam setiap kehidupanmu. Dan Tuhan tambahkan kapasitas di luar batasan dari setiap hal kemampuanmu. Dalam beberapa hari ini engkau merasa ingin melakukan yang terbaik, engkau ingin melakukan memberi buat orang-orang yang ada di lingkunganmu, tapi karena lihat kondisi dan keadaan kau tidak sanggup. Tapi Tuhan katakan lakukan dan kerjakan di mana hati Tuhan sudah tergerak dalam setiap kehidupanmu. Biarlah kasih anugerah kebaikan yang daripada Tuhan melingkupi, menguasai hati dan pikiran engkau sore hari ini. Biarlah Tuhan memberkati Demetris dengan kasih yang daripada Tuhan. Buat Ibu Inggawati, Tuhan katakan ini waktu kesempatan di mana Tuhan buat engkau jangan main-main lagi dalam setiap kehidupanmu. Tangisan dan doa yang kau naikkan di hadapan Tuhan, yang membuat untuk ada satu hal perubahan, itu pasti terjadi dalam setiap kehidupanmu. Karena ini waktu di mana Tuhan katakan ketepatan dan saat yang tepat pasti kau dapatkan sesuai kemampuan kapasitas Tuhan ada dalam setiap kehidupanmu. Tuhan katakan buat engkau Ibu Inggawati, ini waktu dan saatnya pemulihan, perbaikan dari sudut area demi area yang lainnya terjadi dalam setiap kehidupanmu. Biarlah kasih anugerah, kebaikan, kemurahan yang daripada Tuhan melingkupi hidupmu hari ini sampai selama-lamanya. Biarlah di bulan Paskah ini Tuhan, kami percaya Cika Septia, S. Halim, Tanmilka, Adi Tampu Bolon, Inggawati, Lina Silen, Kurniati Jenny, Deliana, Julia Juliet, Demetris, Tuhan berkati dan urapi. Tuhan engkau dipermuliakan dalam setiap kehidupan kami. Kami tahu ini momen dan saatnya kami akan mendapatkan satu hal yang terbaik, kelepasan sukacita yang daripada Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara, biarlah kasih anugerah pengurapan, berkat, kekuatan, hikmat yang daripada Engkau Tuhan melimpah dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Biarlah segala hal pujian, hormat, kemuliaan-Nya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Saya tawarkan buat ada perkumpulan yang mau doakan buat hari ini, boleh chat di streaming saya. Saya mau doakan secara pribadi apa yang menjadi permohonan dan kerinduannya sebelum saya mengakhiri ibadah malam hari ini. Oke, kita akan pujian menyembahmu ya. Ku menyembahmu. Kurala masyikara barala basyikara barala 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 basyikara masuk. Masuk dengan hati dulu.
Ini waktu saat dan kami harus dalam akan Kau Tuhan. Ini saat bagaimana kami mempunyai keintiman yang lebih dan lebih lagi. Rombak paradigma kami yang salah. Perbaharui pikiran dan perasaan kami hanya oleh Tuhan. Dan tidak ada lain di dalam hal pemikiran, kemauan, perasaan, benak hati kami yang paling terdalam. Remukkan daging kami, biar roh kami yang muncul. Karena kami akan memarisi segala hal kerajaan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, kami berdoa buat Presiden kami Pak Joko Widodo dan Pak Anies. Kami serahkan pemimpin bangsa kami di dalam tangan-Mu. Pengurapan kekuatan hikmat dari Tuhan Yesus turun buat setiap mereka. Berkati RT, RW, lurah, camat, wali kota, bupati, gubernur, panglima tentara Tuhan, para menteri, seluruh yang terlibat dalam hal pemerintahan. Roh takut Tuhan ada di atas setiap mereka. Beri hikmat, beri tuntunan, apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan. Ada hal yang mempunyai mereka kemurahan yang datang daripada Tuhan. Mengerjakan dengan ketulusan dan kemurnian. Bawa pengharapan kekuatan setiap mereka kepada Tuhan. Kami tahu ini waktu dan saatnya akan menggerakkan orang-orang yang duduk dalam hal pemerintahan untuk berdiri berdoa mencari wajah. Biarlah di bulan Paskah, di bulan spesial, kami akan mengalami satu lompatan, satu multiplikasi, satu hal yang membawa kami punya hal lebih pengenalan akan Tuhan. Berkati Tuhan Indonesia, berkati saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Berkati para penginjil, para gembala, para guru, rasul, nabi Tuhan. Kami percaya kalau mereka melayani esok hari melalui streaming, biarlah pengurapan hikmat daripada Tuhan melimpah bagi setiap mereka. Pada sore hari ini secara pribadi hamba-Mu berdiri sebagai imam, membawa Pak Santo ke dalam tangan. Oleh kuasa nama Tuhan Yesus terjadi miracle yang tidak lazim. Oleh kuasa nama Tuhan Yesus, amin, menjadi kebutuhan, keperluan untuk jantung, untuk organ-organ tubuh yang baru. Apa yang melepaskan yang Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan, dikerjakan dalam kebaikan dan kemurahan. Tidak luput, ada zaman Tuhan, ada sesuatu hal yang ilahi. Tuhan mengerti, Tuhan memahami bagaimana sikap Pak Santo dalam hal melayani pekerjaan Tuhan. Berkati Ibu Milka, kekuatan, kesehatan. Berkati anak, berkati keluarga besar. Berkati mantu, berkati calon cucunya Tuhan. Berkati pekerjaannya, berkati apa yang menjadi hak kebutuhan dan keperluannya. Kami percaya apa yang dilakukan, apa yang dibuat hari-hari ke depan, berkat multiplikasi berlimpah-limpah-limpah terjadi dalam setiap kehidupannya. Kami berdoa buat setiap orang-orang yang terlibat, terkoneksi maupun tidak dengan Adonai, dengan Lasma, yang sudah bersempat mendukung pelayanan. Tuhan berkati setiap mereka. Kami tahu dan waktu dan saatnya. Tuhan Kau baik. Kami memberkati buat Wiwi Manula. Kami memberkati buat Pak Ari. Biar oleh kuasa nama Tuhan Yesus, jantung yang baru, kesembuhan pemulihan daripada Tuhan terjadi buat setiap mereka. Buat Mama Ibu Linda yang terbaring di rumah sakit Solo, Tuhan jamah dan Tuhan sentuh. Biar tidak terjadi hal yang membuat ketakutan buat anak-anaknya. Kesembuhan pemulihan daripada Tuhan Yesus terjadi. Hamba-Mu berdoa buat segala hal yang terbaik, buat pemirsa yang menyaksikan, buat segala streaming dimanapun, Facebook, Instagram, yang nanti ada yang menyaksikan, mereka tersentuh dan terjamah dan menerima Tuhan Yesus secara pribadi. Mari kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Pulanglah dan bawalah berkat. Biar segala hal yang terbaik, apa yang Kau kerjakan, apa yang Kau lakukan, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam persekutuan yang manis, yang Kau terima dan Kau dapatkan. Biarlah segala yang termanis dan Kau terima
Sama-sama kita katakan amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Oke, selamat sore. Tuhan Yesus berkati, berlimpah-limpah-limpah. God bless you. Syukur bagimu Bapa, Hamba Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur bagimu Tuhan, buat kasih setiamu, buat pengorbananmu, buat kasih sayangmu. Amin Tuhan, terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu, kembali di acara live streaming Persekutuan Doa Adonia. Pada sore hari ini kami akan melayani Bapak Ibu nanti dengan doa pujian penyembahan dengan firman Tuhan oleh hambanya Ibu Lasma. Mari kita siapkan hati Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Kita percaya lawatan Tuhan tidak pernah terbatas, walaupun melalui online. Tuhan yang sama akan memberkati saudara dan saya. Amin. Ayo kita lambaikan tangan sama-sama ya. Haleluya semuanya. Haleluya. Kita percaya pada minggu-minggu ini kita masih merayakan Paskah. Kita bersyukur. Kita percaya pada Tuhan bahwa Tuhan Yesus bangkit. Allah kita bangkit. Mari kita bersorak-sore. Haleluya. 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 Bapak, kami akan memulai live streaming Persekutuan Doa Adonia. Kami percaya Tuhan Roh Kudus di era Pentakosta ketiga ingin mengurapi kami, mengurapi setiap anak-anakmu yang saat ini menyaksikan, bahkan yang akan nanti melihat dalam YouTube channel maupun dalam IG. Tuhan, kami percaya Engkau memberkati melawat mereka di dalam nama Yesus. Pimpin acara awal sampai akhirnya nanti. Penyertaan Tuhan, Engkau berbicara, Engkau bersabda Tuhan, dan Engkau menunjukkan kasih setiamu dan rencana-rencana melalui hamba-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, amin. Ku tak gentar, haleluya, tak gentar. Dia
bersyukur berkarya besar Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Engkau bagi Allah. Engkau datang ke dunia Tuhan. Rela mati bagi kami. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Oh, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku akan selalu Tuhan, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku,
Haleluya. Amin. Amin. Selamat sore jemaat. Saat ini kami akan karena ini masih suasana Paskah, kita akan menaikkan, mempersembahkan kesaksian pujian. Yuk. Dan Mungkin Iris akan membantu nyanyi sama-sama yang Yesaya 53 ya. Amin. Kami akan sebuah kesaksian pujian sama-sama ya. Karena dosaku, terhina karena salahku, diremukkan karena pelanggaranku, darahmu tercurah bagiku. Penyakitku ditanggungnya, sengsaraku dipikulnya, aniaya siksa dideritanya, keselamatan lunas terbayar. Kehidupan kekal bagi yang percaya, tak akan binasa, hidup selalu dalam bersama Dia, dalam kemenangan dan kemuliaannya. Tertikam karena dosaku, terhina karena salahku, diremukkan karena pelanggaranku, darahmu tercurah bagiku. Penyakitku ditanggungnya, sengsaraku dipikulnya, aniaya siksa dideritanya, keselamatan lunas terbayar. Kehidupan kekal bagi yang percaya, tak akan binasa, hidup selalu dekat bersama Dia, dalam kemenangan dan kemuliaannya. Selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih. Mari kita siapkan hati lebih baik dengan firman Tuhan. Amin. Ku besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk
bagi setiap kami. Engkau sudah mati dan menebus dosa kami. Kebangkitan-Mu membuktikan siapa diri-Mu di hadapan setiap umat-Mu Tuhan. Inilah tanda kami mencintai-Mu. Inilah tanda kami mengasihi di atas segala apapun juga. Biarlah segala yang terbaik yang datang daripada-Mu Tuhan ada di atas setiap kami. Pujian, hormat, pengagungan hanya untuk-Mu. Engkau yang layak diterima pujian dan penyembahan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, shalom, selamat sore. Sampai kita di waktu dan saat yang tepat kita membuat satu hal sukacita di dalam hal perayaan, ya, kebangkitannya untuk setiap kita sebagai anak-anak Tuhan. Khotbah saya gak jauh, tetap di hari Paskah, ya. Penyembahan Tuhan dalam setiap kehidupan kita adalah suatu peristiwa di mana waktu Yesus diurapi untuk membuktikan siapa dirinya. Seperti lagunya apa? Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Yesus hidup, kuasa mujizatnya tetap ada sampai hari ini. Makanya, ya, kalau kita melihat akan kebaikan, akan 12 ayat 1 dan ke-8. Firman Tuhan katakan, 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang